Halo Sobat BPPMP Provinsi Jawa Timur, selamat pagi. Kali ini kita bersama di podcast Beraksi, berbagi konten untuk edukasi, edisi etalase pelayanan pengaduan. Di episode kali ini kita akan ngobroli satu hal terkait tentang yang sering terabaikan, yaitu terkait dengan layanan pengaduan masyarakat. Kenapa sih pengaduan itu penting? Kemudian apa saja kanal pengaduannya, dan sejauh mana BPPMP Jatim siap menindaklanjuti laporan yang masuk. Semua akan kita kupas bareng di sini. Ayo kita mulai. Kita pertama perkenalkan dulu dari narasumber yang sudah hadir di sini. Yang pertama adalah Ibu Nana ya, panggilannya Bu Nana. Ini Ketua Pelayanan Pengaduan di BPPMP Jawa Timur. Kemudian pembicara kedua itu adalah Bapak Amiruddin sebagai Ketua Tim Pengawasan di BPPMP Provinsi Jawa Timur. Oke, baik. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita tahu banyak permasalahan di bidang pendidikan, apalagi yang sekarang marak dengan kegiatan SPMB di Provinsi Jawa Timur ya. Ketika Bapak dan Ibu memerlukan bantuan atau membutuhkan bantuan ke BPPMP Jawa Timur, bagaimana atau kemana menujunya begitu? Yang paling utama terlebih dahulu untuk mengadukan permasalahan yang terjadi terkait bidang pendidikan. Ambil contoh, misal ada permasalahan yang SPMB ini, ingin mengadukan terjadi permasalahan SPMB di daerahnya. Apakah mengadu kemana kalau ke BPPMP? Gimana Bu Nana? Oke, jadi terima kasih Pak Iwan dan Sobat BPPN Jatim. Kalau kita bertanya mengadu kemana, itu pertanyaan sederhana tapi yang sebenarnya menggelitik ya. Jadi kita dalam keseharian itu kan tentu kita kadang berperan sebagai pemberi layanan, kadang kita berperan sebagai penerima layanan. Dalam hal ini kami di BPPMP Jatim berperan sebagai pemberi layanan. Kita sendiri kadang juga di luar sana sebagai penerima layanan kan ada kalanya pasti ada ketidakpuasan begitu ya, dalam tanda kutip, ketika kita menerima layanan. Cuman kadang kita juga nggak tahu ini saya harus ngapain, kemana saya harus mengeluhkan atau kemana saya harus mengadukan begitu ya, ketidaknyamanan yang saya alami. Nah, hal itulah yang menjadi dasar kami ya, tim pengelola pengaduan ini merapatkan barisan dan juga membangun suatu sistem sebagai bentuk komitmen kami juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik dan stakeholder, sehingga kami tim pengelola pengaduan ini membangun sistem pengaduan masyarakat. Nah, ini sebenarnya juga menjadi salah satu standar pelayanan ya di BPPMP Jatim. Jadi kami sudah tetapkan bahwa sebagai instansi pemberi layanan kita juga harus berani menerima aduan gitu. Walaupun nggak enak ya Pak ya. Bagaimanapun menerima komplain itu nggak enak gitu. Tapi itu adalah bentuk komitmen kami di BPPMP Jatim untuk terus meningkatkan kualitas dalam melayani stakeholder kami. Jadi sistem yang kami bangun ini Pak Iwan juga tentunya mengadopsi era kekinian yang semuanya sudah serba online begitu ya. Jadi apabila ada di antara Bapak Ibu pernah mengalami ketidaknyamanan, ada keluhan yang ingin diadukan, kami silakan kepada Bapak Ibu sesuai dengan standar pelayanan pengaduan, boleh mengadukan langsung melalui kanal yang sebenarnya sudah disiapkan juga oleh Kementerian Pan-RB, yaitu melalui SP4N Lapor. Nama aplikasinya sebenarnya Lapor, Pak Iwan. Cuman di masyarakat kita ini lebih enak ngomongnya SPAN gitu ya, walaupun sebenarnya bacanya juga nggak SPAN juga. SP4N itu singkatan dari Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Nasional. Jadi
SP4N lapor. Mungkin sebelum ke sana, ini kan kita perlu sedikit mendalami dasarnya tadi ya, kan katanya Mudana ada sebuah prosedur. Prosedur ini kan tentunya bersumber atau berasal dari regulasi yang ada. Nah, kalau di Permenpan RB 62 tahun 2018 ini kan memang setiap instansi pelayanan publik itu wajib menyediakan akses untuk mekanisme pengaduan yang transparan dan mudah diakses. Nah, apa yang dilakukan oleh BPPMP Jawa Timur untuk menampilkan hal itu? Bagaimana masyarakat mengaksesnya itu kemana begitu? Oke, jadi ini sebagai bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat yang mengenai sistem pengaduan yang sudah kami bangun. Bapak Ibu pernah nggak yang sederhana ya, udah follow Instagramnya BPPMP Jatim belum? Nah, ya itu yang paling penting kan di Instagramnya BPPMP Jatim ya. Betul, jadi Bapak Ibu yang belum follow silakan follow ya, biar nggak ketinggalan informasi mengenai informasi pendidikan terkini. Dan contoh sederhana dari yang ditanyakan Pak Iwan tadi, coba Bapak Ibu follow Instagram BPPMP Jatim, lalu silahkan cek di setiap postingan kami ya, di slide terakhirnya itu sudah kami buatkan satu infografis begitu ya, mengenai mekanisme pengaduan. Ya, termasuk juga kampanye, berkolaborasi juga dengan timnya pengawasan Pak Amir, kampanye bahwa kami berkomitmen untuk no pungli, no gratifikasi, dan juga termasuk pengelolaan pengaduan itu tadi. Bisa dicek lewat Instagram karena informasi di setiap media sosial kita ya. Ada. Ya, betul, ada. Dan juga di di website begitu ya. Di website juga sudah terintegrasi dengan kanal-kanal pengaduan. Ada di menu toolbar di atas itu ada pengaduan masyarakat gitu kalau nggak salah, di situ silakan diklik, itu sudah langsung terkoneksi dengan kanal-kanal sesuai dengan kebutuhan. Artinya apa. Memberikan kemudahan akses ya. Betul. Memberikan laporan. Yes, exactly. Jadi ada di media sosial. Ada, betul. Kemudian di website. Website ini ada. Kan yang secara online ya. Yang iya, betul. Semuanya datang langsung gitu. Datang langsung marah-marah gitu ya. Mau mengadukan. Iya, oke. Yang terjadi gitu. Misalnya kan kalau di Kota Surabaya kan dekat. Iya, betul. Bisa datang langsung. Ya. Gitu. Oke. Bagi masyarakat atau stakeholder yang misalnya memang lokasinya tidak jauh dari BPPMP dan ingin menyampaikan unek-unek ya atau aspirasinya secara langsung, boleh silakan berkunjung ke BPPMP Jatim di Ketintang Wiyata nomor 15, alamatnya sangat mudah dicari melalui Google Map. Lalu Bapak Ibu boleh langsung konsultasi atau menyampaikan aspirasi dan unek-unek tadi ke teman-teman di ULT, di Unit Layanan Terpadu. Nanti Bapak Ibu akan kami bantu, akan kami layani untuk paling tidak kami identifikasi dulu ya, kami catat dulu keluhannya terkait apa, lalu sejauh mana kami bisa membantu untuk menyelesaikan masalah dimaksud. Karena jangan khawatir tidak dilayani ya, tetap ya, betul. Ya, itu yang paling penting. Itu komitmen kami. Ya. Misal ada laporan masuk ini, entah dari yang daring ataupun dari yang datang langsung gini, apakah ada perbedaan proses untuk pemberian solusinya atau berapa lama gitu sampai itu ada jawaban penyelesaian masalahnya gitu? Ada sih, itu tergantung tergantung dari kategorisasi pengaduannya, betul ya. Ada durasinya, mungkin durasinya berapa lama kisarannya gitu? Ada, jadi kalau memang aduan masyarakat itu termasuk dalam kategori yang bisa kami selesaikan langsung dan tidak membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, pemeriksaan lapangan, maka durasi yang diharapkan itu sampai tuntas, masyarakat sudah mendapatkan respon itu maksimal 2 minggu. Jadi jangan sampai juga aduan itu mengendap lama-lama tanpa terlayani begitu. Jadi maksimalnya itu maksimal 2 minggu. Walaupun sebenarnya menurut SOP kami paling tidak dalam 3 hari kerja itu sudah ada respon awal.
dari aduan yang masuk. Nah, itu kan bentuk komitmen kami dalam kecepatan layanan juga, karena bagaimanapun nggak boleh lama-lama mengendap ya, Pak Itu yang Iwan. khusus yang daring atau juga termasuk yang datang ke sini? Sebenarnya kami tidak membedakan daring atau luring dalam menerima aduan. Jadi daring atau luring itu kan hanya metode menyampaikannya sahabat. Tapi tetap setiap aduan yang masuk kami berkomitmen paling tidak 3 hari sampai 2 minggu lah. Stakeholder artinya itu. standar waktunya sama. Gitu. Betul, ya. Baik daring maupun luring. Ini kan berarti maksimal waktunya 1 minggu, dari 3 hari sampai 1 minggu. 2 minggu Pak Iwan. Oh, 2 minggu? Ya, tergantung 2 minggu, tergantung ini sih. Itu yang tanpa pengawasan ya, yang maksudnya tanpa pemeriksaan lapangan. Yang memang menjadi kewenangan BBPMP untuk bisa langsung memberikan solusi, kan macam-macam juga aduannya. Nggak ada yang bisa langsung terjawab pada hari itu juga bagi yang datang gitu. Terjawab, terlayani ya Pak ya. Kalau datang ke ULT pasti terlayani, pasti terjawab. Hanya kan lihat dulu nih masalahnya nih kira-kira butuh solusi seperti apa, kan begitu. Tergantung dari kompleksitas permasalahan yang diajukan. Betul. Nah, terus yang tim dari Pak Amir ketika ada pengaduan nih, yang bagian pengawasan melihatnya dari segi mananya? Ya, terima kasih Pak Iwan. Kalau secara umum ya, kalau kita di pengawasan itu kan sebenarnya ingin membangun integritas pegawai gitu ya, dalam memberikan layanan. Nah, itu yang memberikan layanan. Oke, seharusnya seluruh pegawai BBPMP Jawa Timur itu kan sebagai pelayan sesungguhnya kan. Betul, ya. ya. Nah, ketika memberikan layanan itu ada nilai-nilai integritas yang kita lihat. Artinya seberapa integritas mereka dalam memberikan layanan dari aspek-aspek itu. Jadi mungkin kalau dikaitkan dengan pengawasan itu nanti akan lari kepada aspek yang berkaitan dengan pelanggaran gitu ya. Pelanggaran ketika memberikan layanan gitu tadi. Termasuk misalkan ketika memberikan layanan datang langsung kita memberikan layanan itu ada hal-hal yang misalkan pelanggaran berkaitan dengan ini untuk menyelesaikan ini butuh minta sesuatu misalkan gitu. Nah, ini kan nggak boleh hal seperti itu misalkan ya. Nah, nanti harapannya masyarakat juga mengadukan pada saat yang sama mengadukan ternyata waktu memberikan layanan ada pegawai PMP yang minta fasilitas begini misalkan. Kan berjenis dari pelanggaran yang perlu kita awasi juga karena kita di bagian pengawasan gitu Pak Iwan kalau kita di pengawasan. Orang yang tadi merasa wah ini dipersulit misalnya karena harus ada ini itu melapornya kemana Pak? Nah, kalau secara umum kan tadi maksudnya di pengaduan. Enggak, ini kan kalau yang tadi pengaduan yang dari luar, dia mengadukan permasalahannya. Ternyata untuk menyelesaikan masalah yang dia ajukan, ternyata masih urusannya harus gini-gini. Nah, dia tuh merasa tidak nyaman, ingin petugasnya kok gini sih, petugasnya nggak ramah atau dan lain-lain. Ini dia mengadunya kemana Pak? Oke, kan secara umum tadi kan kita sudah sediakan media untuk mengkomunikasikan jenis pengaduan gitu kan, termasuk pengaduan terkait dengan layanan. Adapun misalkan ketika dalam memberikan layanan tadi ada hal-hal integritas yang dilanggar, nah itu juga proses pengaduannya juga sama gitu. Nah, cuma nanti mekanisme penyelesaian ini masuk kepada kategori pengawasan gitu ya, atau masuk kategori yang lain gitu. Sehingga nanti kalau itu masuk di pengawasan, nanti kan teman-teman di tim pengaduan itu nanti akan memetakan yang kemudian nanti ada penyelesaian melalui mekanisme pengelolaan kalau istilah kita itu whistleblowing system gitu ya, ada tim pengelola nanti, termasuk di dalam mulai dari menerima laporan, kemudian memverifikasi laporan, kemudian melakukan investigasi ya kemudian sampai pada pelindungan pelapor gitu. Itu kalau fungsi kita di pengawasan gitu. Tapi kanal atau media lapornya juga tetap kita harapkan jadi satu supaya tidak terlalu banyak tidak membingungkan gitu ketika memberikan pelaporan. Sama dengan kanal yang disampaikan oleh Bu Nana tadi, SP4 lapor itu, sama melalui itu juga untuk yang misalnya pengaduan terkait dengan layanan yang diberikan itu. Kalau yang Pak Amir lebih ke WBS Pak ya? Iya, lebih ke whistleblowing system. Jadi untuk kanalnya apakah sama atau di web ada kok? Ya, di web ada. Iya, yang kita dipakai web itu.
di laman web. Ya. Untuk yang di medsos, apakah sudah ada juga ya ditampilkan juga? Intinya setiap ada bentuk tadi kita mencoba kan di melalui media sosial penyampaian informasi yang berkaitan dengan apa namanya pembangunan di area pengawasan terutama ya, misalkan termasuk pengendalian gratifikasi, kemudian apalagi benturan kepentingan, kemudian juga ada hal yang berkaitan dengan whistleblowing system tadi gitu, Pak Iwan. Apakah kan lembaga juga kan punya email resmi, apakah bisa melalui itu juga untuk laporannya, baik itu yang pengaduan, kalau pengaduan kan dari luar ya Pak, atau dia mengadukan layanan yang diterima gitu, apakah bisa juga melalui email lembaga itu? Bisa. Jadi email lembaga itu walaupun tetap kami arahkan Bapak Ibu apabila ada keluhan terhadap layanan. Jadi yang saya tekankan di sini adalah keluhan terhadap layanan yang kami berikan, kami arahkan untuk bisa ke SP4N lapor tadi. Namun apabila Bapak Ibu juga ingin menyampaikannya melalui moda-moda yang lain, mungkin melalui email lembaga yang biasanya tertera di kop surat juga ada, silakan juga insya Allah tetap akan kami respon mana yang lebih nyaman, walaupun tetap artinya kami dorong. dorong. Itu banyak, cuman Betul. mungkin yang kita orientasikan supaya lebih optimal di dalam pengelolaannya, kita arahkan satu pintu span lapor. Ke span lapor, betul. Karena di span lapor itu juga sebenarnya tidak melulu terkait pengaduan. Jadi di situ juga bisa untuk permohonan informasi ya. Jadi Bapak Ibu misalnya butuh informasi tapi tidak tahu, mungkin lokasinya terlalu jauh dari BPPMP, ingin menanyakan secara daring, bisa melalui span lapor itu juga. Bahkan juga bisa menyampaikan aspirasi. Ada menunya sendiri nanti untuk menyampaikan aspirasi. Ya, makanya nanti di teman-teman itu kan mengelompokkan ya atau mengidentifikasi sehingga nanti bisa kategorisasikan gitu. Ini misalkan kalau pada momen ini atau pada durasi waktu ini yang paling banyak lapor berkaitan dengan apa ini? Fokusnya ke pengawasan ataukah yang lain misalkan begitu. Sehingga nanti kita masing-masing ini penyelesaian juga akan berbeda gitu ya. Berarti semua kanal ini bisa dipakai untuk melaporkan terkait dengan permasalahan yang mereka miliki dari luar, ataupun juga permasalahan ketika berhadapan dengan petugas layanan seperti itu. Gitu ya. Kalau petugas layanan lebih ke itu tadi Pak Amir ya, lebih ke whistleblowing system itu tadi. Linknya sama gitu ke SP4 lapor juga gitu. Boleh, kami arahkan ke sana, walaupun ya tetap kami layani. Misalnya yang datang langsung juga akan tetap kami layani melalui unit layanan terpadu tadi. Gitu. Mungkin bisa cerita ini yang sudah pernah tertangani dari proses satu aja contoh yang sudah pernah tertangani di pengaduan sampai proses itu selesai. Bisa diberikan contoh mungkin seperti apa gitu? Oke, contoh ya. Oke, jadi pernah ada aduan yang masuk ya. Jadi waktu itu masuknya itu memang tidak melalui SP4N. Masuknya itu melalui Google Review. Ya, jadi beliaunya itu sepertinya adalah salah satu yang berkegiatan di BBPMP. Lalu kemudian mungkin selama berkegiatan itu merasakan ketidaknyamanan, ya jadi mendapatkan kesan yang kurang baik di sini. Nah, kesan yang kurang baik itu beliau curahkan begitu ya, beliau curhatkan melalui Google Review. Nah, dan kita dapat bintang 1 dong waktu itu. Nah, dan kejadiannya juga baru beberapa bulan yang lalu. Yang dikeluhkan beliau waktu itu adalah terkait ketidaknyamanan masalah sarpras begitu ya. Kami tim pengelola pengaduan dalam hal ini juga harus mengambil posisi yang objektif. Jadi kita juga harus memahami bagaimana sudut pandang beliau sampai curhat di situ. Ini gimana ini gitu. Padahal tentu dari sisi internal teman-teman yang mengelola sarpras di sini pasti sudah berusaha maksimal untuk melayani. Nah, bintang 1 di Google Review itu kemudian ya kami
terima sebagai masukan, itu pertama dulu. Karena bagaimanapun berani memberikan layanan juga harus berani menerima aduan. Bukan apa-apa, karena itu kan bentuk dari bagian dari refleksi kita. Betul, kita harus berani juga berefleksi, dan refleksi itu kan bisa jadi masukannya datang dari eksternal. Nah, yang beliau keluhkan itu kami bahas, kami komunikasikan juga teman-teman ke teman-teman yang mengelola Sarpras sebagai bahan evaluasi, gitu ya. Itu sudah kami lakukan, Pak Iwan, dan sudah ditindaklanjuti oleh teman-teman Sarpras, dan juga tulisan beliau yang ada di Google Review itu juga sudah kami respon, sudah kami balas, begitu. Tentu harapannya ke depan apabila ada lagi ketidaknyamanan seperti ini, begitu, bagaimanapun juga tidak ada layanan yang sempurna, begitu ya. Kami menyadari itu. Artinya siapapun yang menerima layanan itu tidak perlu sungkan-sungkan atau tidak perlu ragu untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan, kan gitu. Nah, ini menjadi poin penting. Kalau tidak ada keluhan ya nanti kita juga nggak bisa bertindak apa-apa, kan gitu. Iya, kita merasa sempurna aja gitu loh. Itu yang nggak kita. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanya ke Pak Amir sebagai tim pengawasan di sini. Nah, kalau tadi ceritanya ada orang mendapatkan layanan kurang nyaman, kurang enak di sini, kemudian melaporkan bagaimana yang diperlakukan kepada dia gitu oleh orang tersebut. Bagaimana tim dari pengawasan ini menjaga kerahasiaan data dari pengadu ini? Oke, terima kasih. Ya betul, ini salah satu poin yang menjadi menjadi concern kita bersama. Kenapa orang tidak mau lapor itu kadang-kadang kan juga takut ya, Pak. sungkan atau jangan-jangan saya dilapor balik dan seterusnya. Nah, poin penting yang menjadi sebelum kita melari ke bagaimana menjaga kerahasiaan itu, kita fokus dulu ke satu poin penting, pelaporan. Jadi selama pelaporan itu jelas ada bukti, itu yang paling penting. Buktinya jelas, bukan sekedar tuduhan gitu. Dan bukti itu bisa dipertanggungjawabkan, informasinya jelas, juga disampaikan. Jangan lupa yang penting adalah disampaikan ke sarana yang tepat yang sudah kita sediakan, itu terutama gitu ya. Karena itu yang bisa kita kendalikan gitu. Kalau diinformasikan di luar kami tidak bisa kendalikan gitu. Nah, untuk itu, begitu nanti sudah pelapor tadi jangan khawatir, karena kami juga nanti di tim kami itu ada namanya tim pengelola, tim ada di BBBS adalah tim pengelola BBS, kemudian ada tim yang menangani khusus, memang kita tidak semua orang bisa melihat pelapor gitu ya, siapa yang melapor, tapi kita orang-orang tertentu gitu yang bisa menjamin bahwa siapa pelapor itu tidak akan bocor siapa yang melaporkan. Kami menjaga kerahasiaannya. Gitu. Aman. Dijamin aman gitu ya. Itu termasuk juga kalau laporan dari internal karyawan gini? Sama. Jadi tim pengawasan juga? Iya. Kanal pengaduannya sama ke tim pengawasan juga? Ya sama di pengawasan. Kemudian kalau nanti di internal kita juga ada yang paling pokok tadi itu kan berkaitan dengan bagaimana pelapor ini ya, teman-teman yang mau melaporkan, apalagi di internal ini, ya jangan sampai nanti, ini teman sendiri, kemudian saya nggak mau melapor gitu kan, nanti saya dilaporkan kembali, nanti terjadi pergolakan dan yang lain. Ya tidak perlu khawatir ke sana, yang penting ada permasalahan dan memang itu urgent dan memang itu berkaitan dengan integritas lembaga, ya sebaiknya segera disampaikan ke tim pengelola. Kalau di BBS ya tim pengelola BBS, kalau di terkait pengaduan di tim pengaduan, kalau terkait dengan gratifikasi sekalipun, misalkan ingin menyampaikan terkait dengan gratifikasi, misalkan juga itu ada kanal yang bisa disampaikan untuk melaporkan gitu. Oke, terima kasih Dana. Sementara nanti kita akan lanjut kembali setelah ini. Siap, oke.
Baik, kita kembali lagi, Sobat BBPMP Jawa Timur. Nah, yang kali ini kita lanjutkan terkait obrolan kita terkait pengelolaan pengaduan dan juga pengawasan. Nah, di sini supaya laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat umum ataupun internal ini bisa ditangani secara cepat dan akurat, apa tips? Ada tips yang perlu dilakukan oleh pelapor? Tips. Kayak tips lulus ujian ya. Jadi begini, pada prinsipnya adalah kami memang menerima laporan terkait pengaduan layanan ya dari stakeholder kami. Bagi Bapak Ibu yang memang ingin melaporkan, ada keluhan, ada aduan, silakan saja melalui kanal yang tepat. Kanal yang tepat. Boleh ke SP4N lapor tadi atau melalui kanal-kanal yang ini sudah dibahas sebelumnya. Dan yang kedua tentu identitas juga harus jelas ya. Tadi Pak Amir sudah menyampaikan bahwa insya Allah kami punya komitmen untuk menjaga kerahasiaan dari pengadu. Oh nggak enak ya pengadu ya Pak. Oleh yang mengajukan, yang mengajukan aduan, identitas juga harus jelas. Tujuannya apa? Supaya kami juga mudah menindaklanjuti. Jadi tidak salah alamat juga dalam menindaklanjuti. Lalu kemudian yang ketiga, apabila memang aduan itu memungkinkan diberikan bukti dukung ya Pak ya. Bukti dukung yang valid, yang sahih begitu ya. Supaya apa? Supaya memang benar-benar dibedakan antara pengaduan ini adalah memang benar-benar keluhan terhadap layanan yang diberikan. Jadi bukan sekedar, mohon maaf ya, bukan sekedar netizen nyinyir begitu ya, begitu ya, netizen julid begitu. Sehingga jadi jatuhnya nanti pada tuduhan atau pada istilahnya sesuatu hal yang memang bukan merupakan layanan dikeluhkan gitu ya. Betul. Bukan jadi itu yang kita harapkan, tapi memang ada bukti. Ada bukti kemudian dengan deskripsi yang jelas sehingga juga mohon dibedakan juga dengan hate speech begitu ya, sekedar ketidaksukaan saja. Jadi bukan menyerang, intinya bukan karena ingin menyerang atau menjatuhkan ya. Jadi ya harapannya tentu yang kami dapatkan adalah konstruktif criticism begitu ya. Kritik yang memang benar-benar tujuannya adalah untuk membangun, untuk perbaikan kami ke depan. Itu sih. Oh ya, kembali ini. Selama ini ada tantangan paling sulit mungkin dari pengaduan atau dari pengawasan? Pak Amir. Untuk memberikan layanan ini. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari tantangan kita itu sebenarnya itu lebih pada tadi ketika itu di luar media yang kita sediakan itu kan nanti kita kesulitan itu loh untuk mungkin orang sudah merasa melapor gitu ya, tapi betul. Bukan pada media atau kanal yang sudah kita sediakan. Seperti apa misalnya? Ya ada mungkin ada informasi dari orang ke orang misalkan. Ya itu kan medianya gosip berarti. Itu kan medianya kan tidak langsung ke media yang kita sediakan gitu, sehingga nanti pada akhirnya itu tadi jatuhnya ke mungkin menjadi sebenarnya mungkin kalau itu hal yang bagus juga sebenarnya kalau dilaporkan secara di kanal kita. Ini kanal juga kita ini kan sudah kita sediakan supaya kita juga setiap saat itu mengreview apakah kanal kita ini efektif untuk menjaring atau untuk mendapatkan laporan terkait dengan layanan yang kita berikan gitu. Nah kalau di luar itu, nah ini nanti pengendaliannya sulit gitu. Nah ini yang tantangan terbesar ya, yang mungkin yang masih kita mungkin untuk butuh. Makanya kita tadi ada penambahan banyak media ya supaya nanti ada di berbagai sisi, ada yang online bahkan ada yang offline ya kita layani supaya apa? Tidak kemana-mana gitu. Artinya maksudnya kemana-mana itu tidak di luar apa yang sudah kita tentukan gitu. Itu mungkin tantangan paling besar ya. Jadi kalau misal saya coba rangkum ya, saya coba rangkum ini dari yang dijelaskan ini ketika mengajukan pengaduan. Ya, pengaduan itu yang jelas bahasa, dari segi bahasa jelas, bahasa Indonesia yang jelas tentunya ya, sopan. Kalau bahasa daerah nanti tidak ada yang ngerti di sini. Pakai translator. Kemudian jelasan
bagaimana terjadinya kejadian itu, kronologisnya seperti apa dengan detail. Peristiwanya jelas. Ya, peristiwa dengan jelas. Kemudian kalau tadi tambahkan ada pendukung kejadian. Ya, betul. Itu wajib ada atau tidak? Ya, kalau kami di pengawasan harus ada, karena bagaimanapun juga supaya tidak jatuh ke fitnah, tidak jatuh kepada tuduhan dan yang lain. Ini kan juga persoalan besar juga kalau itu sekedar hanya karena kita tidak suka kemudian kita menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Tapi kalau itu sudah hal yang ada bukti dan memang itu bisa ditanggungjawabkan, nah itu kenapa tidak? Itu memang harus yang kita dorong supaya dimunculkan atau dilaporkan ke BPPMP ketika layanannya tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Supaya kita tuh sama-sama informasi yang masuk dari pengaduan yang masuk tadi itu supaya kita bagian dari refleksi untuk selalu memperbaiki layanan gitu loh. Itu yang kita harapkan. Yang berikutnya mungkin ini kalau saya catat sampaikan melalui kanal resmi. Tadi banyak disebutkan kan SP 4 lapor. Kemudian bisa juga melalui email, media sosial, boleh, gitu ya. Atau datang langsung ke sini. Langsung saja, ya boleh. Oke. Nah, sobat pendidikan, itu ya beberapa pelayanan pengaduan yang diberikan oleh BPPMP Provinsi Jawa Timur. Jadi tentunya sesuai dengan bidang kerja kita ya di bidang pendidikan. Tapi kalau layanan pengaduan terkait dengan permasalahan politik atau masalah yang lain ya bukan juga tempat kita gitu ya, bukan tempatnya di sini. Jadi salah tempat kalau mengadu di sini. Mengadunya kalau dalam bidang hal pendidikan, baik itu di persekolahan, kemudian manajemen sekolah dan segala macamnya, itu bisa juga ke BPPMP Provinsi, juga bisa datang langsung ke BPPMP Provinsi Jawa Timur. Kalau datang langsung ke BPPMP Provinsi Jawa Timur, nanti ke di unit layanan terpadu BPPMP Provinsi Jawa Timur. Nanti akan ditangani oleh tim yang ada di sana dan diklasifikasikan pengaduannya termasuk yang mana. Bahkan jika bisa langsung ditangani pada saat itu, akan diselesaikan pada saat itu juga. Itu komitmen dari kami. Dan Bapak dan Ibu, tadi sering diulang-ulang berkali-kali, jangan lupa mengunjungi media sosial BPPMP Jawa Timur. Jadi kalau di Instagram itu ada BPPMP Jatim. Kemudian kalau di YouTube itu ada YouTube-nya BPPMP Jatim, Jawa Timur. Kemudian ada laman BPPMP Jawa Timur di bppmpjatim.kemdikbud.go.id. Nah, silakan berkunjung di laman itu untuk mendapatkan informasi detail terkait kegiatan lembaga kami dan juga bagaimana cara mengadukan permasalahan dalam hal pendidikan. Dan di BPPMP Jatim ini kami tidak menganggap remeh semua laporan yang masuk. Kami selalu serius menanggapi semua laporan yang masuk dan kami klasifikasikan sesuai dengan laporan yang ada. Karena di BPPMP Jawa Timur kita punya slogan Bapak dan Ibu di pengaduan ini. Jadi suara Anda adalah aksi kami. Diulangi lagi. Suara Anda adalah aksi kami. Terima kasih. Jangan lupa follow IG kami, kemudian subscribe juga di YouTube kami, dan juga sering-sering memantau informasi juga di laman kami. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Semoga podcast beraksi kali ini bisa memberikan informasi yang jelas bagaimana proses pengaduan di pelayanan pengaduan di BPPMP Provinsi Jawa Timur, termasuk juga pengamanan kerahasiaan data bagi pelapor. Itu saja dari kami. Mungkin ada yang ditambahkan dari mungkin penutup dari narasumber kita berdua ini. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya adalah kami sudah membangun sistem, membangun mekanisme
Tujuannya tentu adalah untuk meningkatkan layanan kami terhadap Bapak Ibu sekalian. Salah satunya adalah dengan menerima masukan dari Bapak Ibu apabila Bapak Ibu ada keluhan terhadap layanan yang kami berikan. Oleh karenanya apabila Bapak Ibu dalam menerima layanan apapun ya dari kami di BBPMP, dari siapapun dari kami di BBPMP, karena kami semua adalah petugas layanan yang memang harus melayani Bapak Ibu. Apabila ada keluhan, kami silahkan Bapak Ibu untuk mengadukan melalui sekali lagi kanal yang sudah ditentukan tadi ya, supaya dapat on the track dalam penanganan dan pengelolaannya. Sekali lagi tidak perlu khawatir mengenai kerahasiaan, dan insya Allah masukan dari Bapak Ibu kami jadikan acuan untuk perbaikan layanan ke depan. Terima kasih Pak Iwan, Pak Amir, monggo barangkali ada yang ditambahkan. Poin pentingnya juga sama sih sebenarnya. Kami ingin selalu berbenah ya. Kami ingin selalu memperbaiki diri, terutama dalam memberikan pelayanan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Nah, dalam hal pelayanan itu bisa maksimal, mungkin ada hal-hal yang kurang pas. Nah, ini penting untuk disampaikan kepada kami sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Nana tadi pada kanal-kanal yang bisa kita kelola, bisa kita tidak lanjuti gitu ya. Nah, ini poinnya yang kami harapkan dari Bapak Ibu semuanya, sehingga BPPMP kedepannya akan selalu memberikan layanan dengan penuh integritas gitu ya. Amin. Amin. Terima kasih. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian, itu dari dua narasumber kita kali ini. Kami ingatkan kembali Bapak dan Ibu ya, silakan kunjungi website kami di bbpmp.jatim.kemdikbud.go.id, dan juga jangan lupa follow media sosial kami, termasuk ini kan tayang di YouTube kami. Silakan nanti utarakan jika memang ada permasalahan atau ada yang tidak dipahami di komen di bawah di YouTube ini. Silahkan Bapak dan Ibu tuliskan, misalnya Bapak dan Ibu ingin berinteraksi langsung dengan kami dalam podcast kali ini, silakan Bapak dan Ibu sampaikan permasalahan apa yang ingin Bapak dan Ibu konsultasikan kepada kami. Jadi lapor sekarang jika ada yang perlu diperbaiki, agar bisa segera kami perbaiki untuk pendidikan ke depannya. Nah, Sobat BBPMP Provinsi Jawa Timur, semoga obrolan kita hari ini membuka wawasan ya. Jadi, layanan pengaduan itu penting, bukan cuma formalitas saja. Di BBPMP Jatim, kami serius menindaklanjuti laporan, karena suara Anda adalah aksi kami. Jangan lupa jika ada permasalahan, silakan tulis di kolom komentar YouTube ini. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.